Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama Bapak Agus Ahmad Duri, MPD. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, tidak terasa, di program studi PGMI, mata kuliah Konsep Dasar Matematika di STSI Bina Cendekia Utama Cirebon. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita sama-sama terlebih dahulu berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Oke, selesai. Eh, Teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan prima. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, pada kesempatan ini kita akan masuk ke pokok bahasan baru. Sebelumnya akan Bapak share terlebih dahulu pokok bahasan hari ini. Inilah pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama terkait dengan materi persamaan kuadrat. Di pertemuan yang keenam ini, sebelumnya sudah kita pelajari bersama terkait dengan persamaan linear atau sistem persamaan linear. Kita berbicara tentang sistem persamaan linear satu variabel, sistem persamaan linear dua variabel, dan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari persamaan kuadrat. Oke, baik. Eh, Sebelum kita mulai materi, kita perhatikan terlebih dahulu sebagaimana dalam CPMK 2, target yang akan kita harapkan adalah mampu menerapkan konsep persamaan dan pertidaksamaan dalam memecahkan masalah matematika dengan sikap bertanggung jawab. Dalam CPMK ini terdapat sub CPMK, yakni mampu mengaplikasikan konsep persamaan kuadrat dalam memecahkan masalah matematika dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab. Nah, di dalam pembelajaran ini kita akan sama-sama mulai memahami tentang apa itu bentuk umum dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan pokok bahasan yang sebenarnya tidak asing bagi kita, bahkan kita sudah mengenalnya di tingkat SMP atau mungkin di tingkat SMA. Jadi eh, sangat familiar sejatinya buat teman-teman semua yang hari ini adalah mahasiswa PGMI, memahami tentang konsep persamaan kuadrat ini adalah mengulang atau memahami kembali materi yang pernah dahulu dipelajari. Di dalam pokok bentuk umum secara baku persamaan kuadrat yakni adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan ketentuan A, B, C adalah bilangan real dan A merupakan bilangan yang bukan 0. Serta X adalah peubah atau variabel. Dengan memahami bentuk umum persamaan kuadrat, ini apa yang akan kita pelajari, yakni apa itu akar. Yang kedua, bagaimana cara mencari akar-akar atau faktor dari persamaan kuadrat. Yang ketiga, sifat akar-akar persamaan kuadrat itu seperti apa. Kemudian membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, apa sih yang akan mungkin kita dapati, kesulitan apa yang biasanya terjadi terhadap pemahaman fungsi kuadrat? Oke, persamaan kuadrat ini sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari akan banyak kita temui di dalam penghitungan eh, sejauh mana kecepatan sebuah lesatan anak panah, ya, atau mungkin lemparan sebuah batu, atau mungkin lemparan sebuah bola yang akan membentuk sebuah eh, lengkungan sebagaimana bentuk parabola. Nah, di dalam persamaan kuadrat ini kita akan melanjutkan proses pemahaman tentang fungsi kuadrat, di mana bentuk kurva pada fungsi kuadrat berbentuk parabola. Oke, nah, di dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, apa itu sih akar-akar persamaan kuadrat? Adalah himpunan penyelesaian dari nilai X yang kalau kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan, itu menunjukkan nilai sama dengan 0. Nah, sebagaimana contoh, kita dapati bahwa AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 untuk menemukan akar-akar persamaan kuadratnya adalah dengan memahami
langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman semua mencari terlebih dahulu nilai C-nya, kemudian nilai A-nya, yang kalau kita eh, substitusikan ke dalam bentuk AX titik-titik, ya, kemudian dikali dengan AX titik-titik, per A sama dengan 0. Nah, kita cari nilai P dan Q-nya. Dengan catatan nilai P dan Q itu diperoleh dari P dan Q merupakan hasil kali dari A kali C. P ditambah Q itu merupakan hasil dari nilai B. Sehingga ketika P dan Q-nya itu kita dapati, maka titik-titik ini kita bisa substitusikan ke dalamnya. Nah, contoh saja biar kita mudah paham terhadap konteks langkah penyelesaian. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 sama dengan 0. Langkah penyelesaiannya adalah kita tulis X di awal kurung pertama dan X di awal kurung kedua. Ini kalau misalkan kita kali pelangi gitu ya, dalam konsep perhitungan persamaan kuadrat dulu di tingkat SMP atau SMA, ketika X dikali X, ini akan menghasilkan X kuadrat. Berikutnya, langkah yang kita dapati adalah min 6 diperoleh dari min 6 dikali 1. Karena koefisien dari X kuadrat adalah 1. Sehingga kita dapati min 6 hasil dari A dikali C. Kemudian B-nya adalah min 1. Karena koefisien dari X ini mengandung angka 1 di dalamnya. Maka B-nya itu adalah min 1. Nah, kita cari angka P dan Q yang kalau dikali hasilnya min 6, yang kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Kira-kira angka apa saja itu? Nah, kita dapati kedua angka tersebut adalah plus 2 dan minus 3. Ini kita buktikan ketika plus 2 dikali min 3 hasilnya min 6, plus 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Maka nilai P dan Q kita bisa langsung substitusikan ke dalam kurung di bawah ini. Nah, dari sini kita bisa cari nilai akar-akarnya. Dengan cara apa? Yang pertama, kita dapati X min 3 sama dengan 0, maka X pertama sama dengan 3. Dan untuk X tambah 2 sama dengan 0, kita dapati X sama dengan min 2. Maka inilah akar-akar yang kita dapati. Nah, berikutnya adalah latihan soal. Untuk teman-teman semua, ya, sebagaimana langkah-langkah yang tadi sudah Bapak jelaskan pada 4 contoh soal, teman-teman silahkan kerjakan, ya, soal-soal di bawah ini, temukan akar-akarnya, dan gunakan langkah-langkah yang sudah tadi Bapak sampaikan. Jika ada yang ditanyakan atau yang ada yang ingin didiskusikan, Bapak persilahkan. Teman-teman semua, jangan lupa untuk kerjakan secara mandiri, kerjakan semampunya dan pahami langkah-langkahnya agar teman-teman semua sebagai calon-calon guru mampu menyelesaikan setiap soal matematika dengan baik. Karena di dalam matematika kita belajar tentang meningkatkan kemampuan berpikir logik, berpikir secara sistematis dengan kemampuan berpikir yang cerdas dan diimbangi dengan kemampuan dan koridor agama. Maka di dalam moderasi beragama juga matematika tidak mendikotomi bahwa matematika dan ilmu agama berjalan berdampingan. Terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap diberikan kesehatan dan kita semua semoga bisa diberikan kemudahan untuk bisa bertemu kembali di lain waktu. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.